Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, khotbah yang saya akan sampaikan pada siang ini bukan sebuah khotbah yang mudah. Saya kerap kali menyebutnya meat, daging, bukan bubur. Karena saya yakin Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang sudah sekian lama duduk di bangku-bangku ini tentu ingin makanan yang keras, bukan makanan yang lembek dan lunak. Judul daripada khotbah saya pada siang ini adalah lihatlah kebaikan dan kekerasan Allah. Kebaikan Allah kerap kali dikontraskan dengan kekerasan Allah, seperti yang saudara lihat di dalam gambar itu, ilustrasi. Kerap kali digambarkan seperti air dan api yang kelihatannya tidak mungkin bercampur. Yang kelihatannya tidak mungkin disatukan. Namun kalau kita nanti belajar lebih dalam dan lebih sungguh, ternyata enggak seperti itu. Kita tidak bisa berbicara mengenai kasih Allah saja. Demikian pula kita tidak bisa berbicara mengenai keadilan Allah saja, murka Allah saja, terlepas dari kasih Allah. Dan memang kalau kita berbicara mengenai kasih Allah, terlalu sering hal tersebut disebutkan. Kalau kita berbicara mengenai kebaikan Allah, bukankah itu yang menjadi tema dari banyak nyanyian rohani? Kalau kita berbicara mengenai pengampunan dan belas kasihan Allah, bukankah itu yang kerap kali menjadi tema dari khotbah-khotbah dan pengajaran Kristen? Namun bagaimana dengan murka Allah? Bagaimana dengan penghakiman Allah atas orang-orang fasik? Nyaris tak terdengar di dalam nyanyian-nyanyian rohani. Dan bukan tema yang favorit dari pengkhotbah masa kini atau pengkhotbah kontemporer. Coba saudara masuk ke YouTube, saudara lihat kumpulan lagu-lagu Kristen. Banyak yang berbicara mengenai kasih Allah. Banyak yang berbicara mengenai kebaikan Allah. Tapi pernahkah saudara menemukan nyanyian atau lagu yang berbicara mengenai the wrath of God? Murka Allah. Susah, saudara-saudara sekalian. Lalu apa yang menjadi akibat dari presentasi yang tidak seimbang mengenai atribut-atribut Allah ini? Ketika kita banyak mendengar mengenai kasih Allah, ketika kita banyak mendengar mengenai the goodness of God, kebaikan Allah, ketika kita banyak mendengar mengenai kemurahan hati Allah, terus sementara sisi yang lain dari Allah, sisi kekerasannya, murkanya, penghakimannya terlupakan. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Ada yang menjadi akibat negatif dari presentasi yang tidak seimbang mengenai atribut-atribut ilahi ini. Yang pertama adalah adanya kebingungan untuk menjelaskan adanya evil, kejahatan. Kalau saya berbicara mengenai evil itu sebuah kata yang sulit diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Karena di dalam bahasa Inggris ada dua istilah untuk evil. Yang pertama adalah moral evil. Moral evil, sesuatu yang jahat secara moral ini bisa dipahami dengan gampang. Membunuh itu adalah secara moral salah. Membunuh secara moral jahat. Berkhianat secara moral jahat. Itu yang disebut dengan moral evil. Tapi ada yang disebut dengan natural evil. Natural evil itu contohnya adalah tsunami tahun 2004. Yang menghancurkan Banda Aceh. Dan beberapa daerah yang ada di provinsi itu. Tsunami bukan saja membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Ada orang-orang percaya yang binasa. Ada seorang istri gembala sidang gereja sidang jemaat Allah. Istri PI kita yang binasa. Sementara suaminya ada di Medan. Yang pada waktu itu sebenarnya dia merencanakan untuk pulang. Karena satu atau lain hal kepulangannya tertunda. Dia selamat tetapi keluarganya tidak selamat. How do you explain this?
Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini? Ketika gunung meletus dan membinasakan, tak peduli. Orang jahat, orang baik. Tua, bahkan bayi-bayi yang baru lahir dibinasakan. Ketika gempa bumi melanda Armenia, yang binasa bukan saja orang jahat, yang dinilai sebagai orang baik pun binasa. Bahkan banyak orang percaya yang binasa karena Armenia adalah mayoritas Kristen. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini, saudara-saudara sekalian? Kalau kita berbicara mengenai the goodness of God. If God is perfectly good, jikalau Tuhan itu baik secara sempurna. Loh, kok hal-hal seperti ini terjadi? How do you explain this? Ini masalah. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika kita berbicara mengenai suffering. Ketika kita berbicara mengenai penderitaan, khususnya penderitaan dari orang-orang yang percaya. Gimana ini bisa dijelaskan? Orang yang betul-betul sudah setia melayani Tuhan, kok susah? Jikalau Tuhan itu baik, perfectly good. Gimana kita bisa menjelaskan hal ini? Lah saudara-saudara sekalian, ada loh begitu banyak orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang sangat kuat, tergoncang imannya ketika mereka harus berhadapan dengan fakta penderitaan. Salah satunya adalah C.S. Lewis. Saudara kenal dia sebagai seorang yang menulis karya yang banyak dibaca oleh anak-anak, The Chronicle of Narnia. Namun dari sisi yang lain dia adalah seorang dosen, dan sisi yang lain adalah seorang apologis, seorang pembela kekristenan yang gigih, yang banyak memberikan pencerahan pada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, pada orang-orang yang meragukan Tuhan. Dia banyak sekali memberikan pencerahan-pencerahan. Pada zamannya dia kerap kali berbicara di stasiun radio BBC. Menjadi corong yang paling keras daripada kekristenan. Tetapi ketika istrinya Joy Davidman meninggal pada tahun 1960, goncang juga dia. Dia mempertanyakan loh, apakah Tuhan itu benar-benar baik? Perkenankan saya untuk membacakan salah satu cuplikan dari tulisan yang ditulisnya di sebuah buku yang dia sendiri sungkan untuk menuliskan namanya. Jadi dia menggunakan nama samaran. Jadi kalau saudara sempat membaca buku yang berjudulnya Grief Observed, Duka Cita Diamati, edisi pertama dari buku tersebut sebelum C.S. Lewis meninggal, itu menggunakan nama samaran N.W. Clark. Terbit tahun 1961, bukan nama C.S. Lewis. Tapi kalau saudara buka hari ini, penulisnya adalah C.S. Lewis. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak mau orang-orang yang selama ini dia beri kekuatan goncang seperti dia. Dia mengatakan begini, sementara itu di manakah Allah? Ketika Anda bahagia, jika Anda berpaling kepadanya dengan ucapan syukur dan pujian, Anda akan, paling tidaklah perasaan Anda akan mengatakan, diterima dengan tangan terbuka. Namun datanglah kepadanya ketika Anda benar-benar butuh. Ketika semua bentuk pertolongan yang lain gagal. Apa yang akan Anda temukan? Sebuah pintu yang terbanting di hadapan Anda. Suara satu atau dua buah grendel yang digerakkan untuk mengunci pintu dari dalam. Nah saudara-saudara sekalian, ini loh orang yang sangat-sangat kuat di dalam Tuhan bisa mengalami seperti itu. Seolah-olah dia bertanya, Tuhan apakah kamu benar-benar ada? Kok saya teriak sama kamu? Yang ku hadapi adalah kebisuan. Tidak ada suara, anakku, engkau begini-begini. Tidak ada. Yang ku hadapi adalah seperti aku berteriak. Tapi yang ku dengar adalah sebuah pintu yang dibanting keras-keras dan kemudian grendel ditutup. Nah saudara-saudara sekalian, ini loh, kalau kita tidak melihat Tuhan itu secara utuh, iman kita itu bisa goncang.
Jadi kalau kita ingin belajar Tuhan, itu jangan hanya belajar sisi positif dari Tuhan saja. Ada sisi-sisi lain daripada Tuhan yang perlu untuk kita dengarkan. Nah, itu. Hal yang kedua yang kerap kali menjadi akibat dari presentasi yang tidak seimbang mengenai atribut-atribut Allah adalah, ya ini terjadi di Eropa. Di mana gereja-gereja tidak seperti yang saya lihat hari ini di sini. Hampir semua kursi atau bahkan harus ada kursi tambahan. Puji Tuhan, tapi di Eropa kosong. Dan kemudian ada pertanyaan besar, kenapa gereja-gereja di Eropa kosong dan ada sebuah survei yang dilakukan di Inggris. Jawabannya sungguh mengagetkan. Salah satu jawaban yang dominan adalah because God is good. Loh, Tuhan itu baik tapi gereja kosong. Ya jawabannya ya karena Tuhan itu baik, dia menerima aku apa adanya. Aku mau beribadah, tidak beribadah, ya dia terima aku. Aku mau sungguh-sungguh, enggak sungguh-sungguh, ya dia terima aku. Nothing difference. Tidak ada perbedaan. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi akibat-akibat ini, dan saya tidak ingin gereja di Indonesia pun suatu hari mengalami hal tersebut. Ketika kita banyak diberondong dengan pernyataan-pernyataan God is good all the time. Iya betul, itu tidak salah. Namun pada saat yang sama sisi yang lain ditinggalkan. Nah, itulah sebabnya saya perlu membawa sebuah penawar di sini. Back to the Bible, itu penawarnya. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab, itu penawarnya saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita berbicara mengenai hal ini, kalau kita berbicara mengenai kekerasan Allah, bukan saja kebaikan Allah, mungkin ada statistik yang menggoncangkan Anda. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, murka Allah itu disebut lebih dari 150 kali, sedangkan belas kasihan Allah itu hanya disebut 32 kali. 1:3, saudara-saudara sekalian. 1:3. Jadi saudara-saudara sekalian adalah benar untuk menyatakan kebaikan Allah. Tidak salah, 100% benar. Namun adalah sebuah kesalahan untuk mengabaikan keadilan dan murka Allah. Gak bisa. Seorang yang di dalam tradisi Katolik disebut dengan nama saints atau orang kudus. Namanya Saint Bernard of Clairvaux. Ini bahasa Prancis tadi bacanya sukar. Clairvaux, Saint Bernard of Clairvaux. Hidup di antara tahun 1090 sampai 1153. Menggambarkan belas kasih Allah dan penghakiman Allah. Menggambarkan kebaikan dan murka Allah itu sebagai dua kaki Allah. Kedua kaki itu adalah kaki yang bersatu dalam satu pribadi pemiliknya. Jadi yang satu tidak boleh ditinggalkan demi yang lain. Ini bukan masalah either or, bukan hanya milik ini atau itu. Tapi kedua-duanya saudara-saudara sekalian, both and. Ada kebaikan Tuhan, namun ada kekerasan Tuhan. Ada kasih Tuhan, ada keadilan Tuhan, ada love of God, ada justice of God. Jadi kedua-duanya tidak boleh ditinggalkan. Itulah sebabnya pada hari ini saya bawa saudara pada satu ayat di dalam Alkitab yang mungkin luput dari pengamatan Anda. Roma 11 ayat 22. Sebagai dasar dari presentasi atau khotbah pada hari ini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Perhatikan kata yang saya kasih tanda khusus, warna khusus. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca teks ini, pertama-tama kita diminta untuk melihat, lihatlah. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata ide.
itu adalah kalimat perintah yang berupa seruan seperti, "Woi, lihat ini." Bukan hanya sekedar permohonan halus, "Ya lihatlah, lihatlah." Tapi enggak, "Woi, lihatlah ini." Seolah-olah Rasul Paulus berteriak, "Lihat ini." Sebuah perintah untuk memperhatikan dengan seseksama. Sebuah perintah untuk memperhatikan dengan cermat. Supaya tidak keliru. Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah kebaikan dan kekerasan Allah. Kebaikan Allah. Kata yang dipakai adalah dalam bahasa Indonesia menggunakan kata krestoteta dari kata krestotes. Saudara kalau membaca khotbah di bukit di dalam teks aslinya, saudara akan ketemu ini berbagai orang yang lemah lembut. Karena mereka akan mewarisi bumi. Kata yang sama dipakai oleh Yesus. Krestotes. Kelemah lembutan. Lihatlah kelemah lembutan. Dan juga kekerasan. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata apotomia. Apotomia itu hanya dipakai satu kali di sini. Dipakai hanya sekali saja. Apotomia krestotete. Satu kali aja kata itu digunakan oleh petani yang melihat sebuah tanaman. Melihat cabang yang kurang sehat langsung cek. Wow, cut off. Lihat gambaran Tuhan yang begitu clear. Bukan Tuhan yang yang kompromi. Enggak betul langsung cek. Lihatlah kemurahan dan kekerasan Allah. Itu berarti apa? Kita diminta untuk melihat diri Allah dengan seksama. Dan ketika kita melihat diri Allah dengan seksama, kita melihat diri Allah dengan cermat, yang kita lihat adalah kebaikan dan keganasannya. Oh, kalau kita bicara mengenai kebaikan, ya gampanglah nyebutin kebaikan Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai keganasan Tuhan, apakah Tuhan ganas? Yes, betul, dia luar biasa. Di dalam memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Namun kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan hal yang luar biasa pada Firaun dan orang-orang Mesir. Tulah. Ganas-ganas saudara-saudara sekalian. Bahkan tulah ke-10. Kematian daripada anak-anak sulung. Itu jelas menunjukkan keganasan Tuhan pada diri orang-orang yang menentang dia. Pada diri orang-orang yang stiff neck. Pada diri orang-orang yang tegar tengkuk, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara melihat Allah, jangan hanya lihat sisi baiknya saja. Ada kebaikan Allah, namun juga ada keganasan Allah. Ada belas kasih Allah, tapi juga ada murka Allah. Ada kelembutan Allah, namun ada kekerasan Allah. Ada keselamatan, betul ada keselamatan. Namun juga ada penghakiman. Yohanes 3 ayat 16 berbicara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak mengalami kebinasaan. Kasih Allah. Tapi jangan lupa, Yesus berbicara banyak mengenai hell. Neraka. Yang saat ini para pendeta aja sungkan untuk menyebut neraka. Sungkan toh untuk menyebut neraka. Padahal kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tokoh yang paling banyak berbicara mengenai neraka. Warn maksudnya memperingatkan akan ngerinya penghakiman di sana itu adalah Yesus Kristus. Whether you like or not. Tapi faktanya seperti itu saudara-saudara sekalian. Whether you believe there is hell or not, entah Anda percaya neraka itu atau tidak. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan. Di dalam Injil-Injil berbicara banyak mengenai bahaya dari penghakiman di masa yang akan datang. Nah saudara-saudara sekalian, ada keselamatan dari Tuhan.
ada penghakiman dari Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Lihat bagaimana orang-orang Israel ditolong oleh Tuhan. Keluar dari Mesir dengan cara yang menakjubkan. Laut Merah dibelah. Tiap hari mereka mendapatkan makanan melalui mana. Pada waktu mereka bosan makan mana, Tuhan masak mana terus, daging toh. Tuhan memberi burung puyuh berlimpah. Waktu mereka haus, Tuhan memberi mereka minum. Wow, pertolongan Tuhan. Namun dalam waktu-waktu tertentu, Tuhan juga menghambat mereka, saudara-saudara sekalian. Bukan hanya berbicara mengenai pertolongan Tuhan saja. Yang kita lihat adalah hambatan yang dibuat oleh Tuhan. Jadi Alkitab bukan hanya berbicara mengenai Allah yang menolong, namun Allah yang menghambat. Kembali kepada kisah Keluaran. Kalau saudara pelajari perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu beberapa minggu saja. Tapi kenapa Tuhan muter mereka sampai 40 tahun? Beberapa minggu sampai 40 tahun betul-betul dihambat saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, ini loh yang ditampilkan di dalam Alkitab ini begitu. Bukan hanya Tuhan yang selalu buka jalan tol, namun juga Tuhan yang memimpin kita melalui jalan putar. Jadi pada waktu saudara menghadapi jalan putar ilahi itu jangan marah. Karena itu ada di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian. Jangan hanya mintanya jalan tol terus. Kadang-kadang saudara harus melalui jalan putar ilahi. Itu saudara-saudara sekalian. Jangan hanya melihat sisi kelembutan Tuhan. Jadi kita diminta untuk melihat apa yang perlu Anda lihat. What-nya dijawab, the goodness and severity of God. Kebaikan dan kekerasannya. Lalu pertanyaannya, di mana lihatnya Tuhan? Di mana lihatnya Tuhan? Lihatnya yang pertama-tama di tatanan ciptaan. Kenapa di tatanan ciptaan? Kenapa di alam semesta ini? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tatanan ciptaan alam semesta ini berbicara mengenai Tuhan dan karya-karyanya. Sehingga para teolog menyebutnya sebagai wahyu umum, the general revelation of God found in the nature. Wahyu umum, penyataan diri Allah, pewahyuan diri Allah. Itu ditemukan di alam semesta. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Alam semesta berbicara mengenai Tuhan dan karya-karyanya. Di dalam alam dengan segala keragamannya kita bisa bertemu dengan kebaikan Allah. Perhatikan berapa banyak spesies tanaman yang ada di alam semesta ini. 400.000 tanaman. Tuhan itu baik loh. Kalau saudara hanya disuruh lihat pohon beringin aja setiap hari gimana? 400.000. 300.000 itu bisa dimakan. Manusia baru makan 170 spesies. Hanya 0,1%. Itu flora. Faunanya gimana? Menakjubkan. Kita bicara mengenai burung, ada berapa spesies burung di alam semesta ini? Kurang lebih 11.000. Ikan, 25.000 sampai 35.000 spesies. Insek, serangga berapa? Menakjubkan sekali, 750.000 spesies serangga yang ada di alam semesta ini. Mamalia, ada berapa banyak? 6.495 spesies sampai hari ini. 6.495 spesies, 96 diantaranya sudah punah. Jadi tinggal 6.399 spesies.
Tuhan itu baik luar biasa. Monyet aja kita bisa lihat macam-macam ya. Ada monyet yang segini di Manado namanya Tarsius. Jari saudara-saudara sekalian. Tapi ada yang gede sekali seperti gorila. Wow, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat indahnya dunia. Goodness of God. Itu kalau kita lihat alam. Nah kalau kita lihat sesuatu yang terkait dengan diri kita. Wow, kita lebih takjub lagi. Berapa banyak oksigen yang saudara hirup setiap hari? 11.000 liter loh. Covid menyadarkan kita oksigen itu mahal dan bernilai. 11.000 liter kita hirup setiap harinya. 1 liter oksigen harganya berapa? 25.000. Jadi setiap hari kalau kita harus bayar sama Tuhan, berapa yang harus dibayar saudara-saudara sekalian? 2.750.000. Sebulan saudara harus bayar berapa? 82,5 juta. Lebih tinggi dari UMR saudara. UMR-mu gak bisa bayar itu saudara-saudara sekalian. Untuk sebulan 82,5 juta. Setahun saudara harus bayar berapa? 1.300.750.000. Wih banyak ya. Kalau kita harus bayar Tuhan, jadi kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan bahaya. Sama Tuhan di skakmat, oksigen aja kamu harus bayar begini gimana? Kebaikan Tuhan. Goodness of God. Bisa kita lihat melalui alam semesta. Namun yang namanya tatanan ciptaan, yang namanya alam semesta sebagai buku yang ditulis oleh Allah kerap kali ambigu. Ambigu itu kadang-kadang gak jelas, kita gak bisa lihat dengan jelas. Tidak selalu jelas. Di dalam beberapa kasus jelas, namun di dalam beberapa kasus tidak jelas. Apakah ini goodness? Apakah ini severity? Apakah ini kebaikan Tuhan? Apakah ini kekerasan Tuhan? Kadang-kadang gak bisa kita lihat jelas. Contoh, kalau kita sakit, kita mengalami kebangkrutan. Gampang kita mengatakan, oh saya sedang mengalami kekerasan Tuhan di sini. Padahal faktanya setelah sekian waktu berlalu, kita melihatnya, oh bukan kekerasan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Justru karena saya bangkrut, justru karena sakit, saya jadi lebih dekat sama Tuhan. Saya jadi lebih dekat sama keluarga. Saya lebih menghargai hidup. Saya lebih menghargai orang-orang yang sebelumnya tidak pernah saya hiraukan. Gak jelas loh? Terus sebaliknya kita menang lotre, dapat undian BCA. Kemudian mobilnya kita jual, kita dapat uang banyak. Gitu loh. Makannya gak terkendali akhirnya, kena penyakit. Yang dulu biasanya makannya yang murah-murah tapi sehat. Ini makan mahal-mahal, full kolesterol. Gulanya tinggi, akhirnya masuk rumah sakit. Apakah ini yang jadi kebaikan Tuhan? Kita pikir menang lotre kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saksi di gereja. 6 bulan kemudian masuk rumah sakit. Kabur dong. Jadi alam semesta itu bukanlah gambaran yang reliable. Yang daripadanya kita bisa ngerti ini kebaikan Tuhan atau kekerasan Tuhan. Jadi kita perlu sesuatu yang lain. Seperti saya katakan tadi, alam semesta itu adalah bentuk dari pewahyuan umum Allah. Tapi Tuhan punya sesuatu yang lebih khusus. Bible, Alkitab. Jadi ada general revelation, ada special revelation. Special revelation, wahyu khusus dari Allah itu adalah Bible di dalam Alkitab lah. Kita bisa melihat dengan jelas, oh inilah goodness of God. Oh inilah severity of God. Oh inilah kedua-duanya.
Coba saudara perhatikan, kalau kita hanya mendengar kisah mengenai penyaliban Yesus, dan kemudian tidak ada penjelasan, apa yang terjadi? Yesus itu orang konyol yang mati sia-sia di atas kayu salib. Tetapi kita melihat enggak seperti itu, kan ada penjelasan di dalam Alkitab bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu ada maknanya. Dan saudara perhatikan baik-baik, itulah sebenarnya kita perlu Bible untuk melihat kebaikan dan kekerasan Allah. Itulah sebenarnya kita harus membaca Alkitab. Itulah sebenarnya kita harus belajar Alkitab. Bukan hanya membaca, tapi belajar. Dan juga merenungkan kitab suci. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan dari sumber yang lebih reliable. Kalau kita berbicara mengenai kekerasan Tuhan dari Alkitab sebagai wahyu khusus dengan Allah. Apa yang kita temukan di sana? Alkitab dengan jelas berbicara mengenai kasih dan kemurahan Allah. Saya ambil satu contoh yang paling jelas. Yang terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan lebih dulu bagian awal ini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Saudara lihat di sini the goodness of God. Saudara lihat di sini the love of God. Saudara lihat di sini kasih Allah. Saudara melihat di sini kebaikan Allah. Saudara lihat di sini Allah yang panjang sabar. Oh, kita bisa berkata, thank you Lord. Because you are good. Because you are so kind. Because of your love, long suffering, panjang sabar. Namun perhatikan baik-baik. Di balik setiap penampilan kebaikan ilahi, ada ancaman murka ilahi loh. Bila kebaikan tersebut dicemooh dan dilecehkan melalui perilaku berdosa kita. Hati-hati saudara-saudara, di balik setiap penampilan kebaikan ilahi, ada ancaman murka ilahi. Bila kebaikan tersebut dicemooh dan dilecehkan melalui perilaku berdosa kita. Dari mana kita tahu? Ya kembali kepada teks yang tadi kita baca. Saudara lihat ayat-ayat yang ada di bawahnya. Yang kuning sudah saya bacakan, yang merah sekarang saya bacakan. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita mau ngomong apa? Persis di bawahnya. Sesudah dipresentasikan kebaikan ilahi, kemudian ditampilkan murka ilahi. Bahkan dalam teks yang tadi kita baca, Roma 11 ayat 22 yang tadi kita baca. Itu kita jumpai hal yang sama, kebaikan Allah dan kekerasan Allah. Kekerasan Allah muncul dalam bentuk apa? Muncul di dalam bentuk penghakiman yang dijatuhkan pada umat Allah yang asli. Yang disebut sebagai ranting-ranting pohon zaitun yang asli. Yang dipotong oleh Tuhan. Karena mereka tegar tengkuk. Karena mereka menolak Mesias, Yesus Kristus. Karena mereka menyalibkan Yesus. Cut. Buang. Kekeras tuh. Namun kebaikan Allah diwujudkan dalam bentuk apa? Mencangkokkan ranting-ranting zaitun liar. Siapa zaitun liar itu? Saya dan saudara-saudara sekalian. Orang-orang bukan Yahudi. Kita bukanlah bangsa yang terpilih. We are not chosen people.
Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, dicangkokkan. Kita melihat hal tersebut, saudara-saudara. Kebaikan dan kekerasan Tuhan itu ada di dalam Alkitab kita. Allah yang digambarkan di dalam Alkitab bukanlah Allah yang sentimental. Hanya punya wajah kasih dan kelembutan semata. Enggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Allah yang digambarkan dalam Alkitab adalah Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Jadi Allah yang betul-betul penuh kasih, namun juga Allah yang benar. He's not only loving God, but also righteous God. Allah yang benar, yang tidak bisa mentolerir ketidakbenaran. Dan atribut kebenaran yang melekat pada diri Allah itulah yang mengharuskan dia meresponi ketidakbenaran dengan murka. Kasih yang sejati itu menuntut sebuah reaksi yang negatif. Bila ada sesuatu yang tidak benar. Kalau saudara mencintai kehidupan, saudara tidak bisa mengatakan bahwa aborsi dengan nada suara yang biasa aja, nggak apa-apa lah. Itu kan pilihannya dia. Nggak bisa, saudara-saudara sekalian. Because we love life. Kita bereaksi keras ketika ada aborsi. Ketika kehidupan dilecehkan. Nggak bisa, saudara-saudara sekalian. Kasih yang sejati itu menuntut sebuah reaksi aktif. Tuhan kita bukanlah seperti kakek-kakek yang digambarkan. Waktu lihat anaknya ugal-ugalan, cucunya ugal-ugalan. Nggak apa-apa lah itu anak kecil. Nggak bisa seperti itu, saudara-saudara sekalian. Kerap kali kita menggambarkan Allah seperti kakek yang manggut-manggut aja. Nggak bisa seperti itu, saudara-saudara kita. Kita melihat Allah kita bukan saja Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang tegas. Bukankah itu yang dipertontonkan oleh Yesus? Di dalam hidupnya dia penuh kasih, tapi tegas. Waktu bait Allah diperlakukan dengan tidak tepat oleh orang-orang Yahudi. Dia marah, dia jungkir balikkan orang-orang yang berjualan di bait Allah. Tegas loh. Lebih tegas daripada Satpol PP. Kalau zaman sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda tidak pernah dapat memahami Natal dan Paskah tanpa mempertimbangkan kebaikan dan kekerasan Allah. Sebentar lagi kita memasuki masa Natal. Dan beberapa bulan lagi kita akan memasuki Paskah bulan April. Dan Anda tidak dapat memahami Natal dan Paskah tanpa mempertimbangkan kebaikan dan kekerasan Allah. Kristus datang karena kekerasan Allah. Manusia berdosa. Manusia melanggar ketentuan Allah. Dan ada harga yang harus dibayar untuk pelanggaran tersebut. Allah tidak bisa berkata, aku loh berdaulat, aku loh yang menciptakan, aku loh yang memiliki segalanya, cincailah. Nggak bisa, saudara-saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang adil. Ketika ada pelanggaran, harus ada harga yang dibayar untuk pelanggaran tersebut. Dan menariknya adalah yang membayar harga itu adalah diri Allah sendiri. Yesus datang ke dunia pada saat Natal pertama. Dan akhirnya terpaku di atas Kalvari. Nah, saudara-saudara sekalian, di atas Kalvari, seperti seorang pernah menulis seperti ini, at Calvary it was that the justice of God and the love of God kiss. Gambaran yang dipakai itu sangat menarik sekali. Di atas Kalvari. Ya, di atas Kalvari itulah keadilan Allah, kebenaran Allah berciuman dengan kasih Allah.
Di atas salib Kristus, di atas salib yang ada di belakang Anda itu, saudara-saudara sekalian. Di atas salib yang mungkin bisa saudara lihat di mana-mana di tempat ini. Renungkan baik-baik di sana. Kebaikan dan kekerasan Allah itu bertemu. Menyatu. Allah adalah ibarat hakim. Dan kita adalah ibarat seorang pesakitan yang duduk di meja terdakwa. Dan Tuhan berkata, you are guilty. Kamu bersalah. Tok! Karena kamu bersalah, kamu harus bayar denda 500 juta. Dan kemudian sesudah dia tok, dia ambil cek. Dia tulis 500 juta. Pakai untuk bayar. Gambaran yang luar biasa, saudara-saudara. Itulah yang dilakukan Allah di atas kayu salib. Kayu salib bukan hanya berbicara mengenai kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Namun kayu salib juga berbicara mengenai kekerasan Allah di sana. Ada the severity of God di sana. Ada the goodness of God di sana. Jangan lupa itu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu bersyukurlah saudara-saudara sekalian. Karena sesungguhnya kita lah yang ada di sana. Kita lah yang seharusnya berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tapi Kristus yang ganti kita. Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur untuk itu. Respon kita, saudara-saudara sekalian. Bersyukur. Itu pertama kali harus bersyukur, berterima kasih. Sebentar lagi kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bersyukur. Karena kita tidak mengalami kekerasan Tuhan. Karena Yesus telah membayarnya. Respon yang lain. Tertulis di dalam 2 ayat persis di atas Roma 11 ayat 22 yang tadi kita baca. Roma 11 ayat 20 dan 21 ini yang seharusnya menjadi respon kita. Menanggapi kebaikan Allah, menanggapi kekerasan Allah. Ini yang harus menjadi respon kita. Apa itu? Mari kita baca, baiklah. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang Israel. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Kamu ini siapa? Orang-orang bukan Yahudi. Saya dan saudara-saudara sekalian. Lalu nasihat Rasul Paulus apa? Janganlah kamu sombong. Janganlah kamu sombong. Jangan kamu berpuas diri. Jangan kamu arogan. Tetapi takutlah. Oh, ini respon. Ini bukan dari saya, saudara-saudara sekalian. Ini dari Rasul Paulus. Tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Siapa cabang-cabang asli? Orang Israel. Jikalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Takutlah. Ini bukan khotbah motivasi, saudara-saudara sekalian. Saya tidak sedang berkhotbah motivasi. Yang justru saya inginkan adalah khotbah yang transformatif. Bukan berarti bahwa motivasi itu tidak perlu, motivasi perlu, tapi motivasi itu baru separuh jalan kalau tidak menghasilkan transformasi. Saya ingin menggarisbawahi kata takut. Mengapa kita harus takut terhadap kebaikan Allah dan kekerasan Allah? Yang pertama, takut pada kekerasan Allah akan membawa kita berusaha untuk merangkul kebaikannya. Karena kalau kita tahu Allah itu begitu keras. Allah itu begitu keras. Saudara lihat di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru ada orang yang memisahkan Allah perjanjian lama itu Allah yang keras, Allah perjanjian baru itu Allah yang lembut. Wah, menurut saya dikotomi ini salah. Dikotomi ini sudah diperkenalkan oleh seorang yang namanya Markion sekian ratus tahun yang lalu. Dan saya pikir ini bukan suatu pengajaran yang sehat. Karena di dalam perjanjian baru pun kita melihat gambaran murka Allah yang luar biasa sebagaimana kita lihat di dalam kitab Wahyu. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita diminta untuk lihat seriusnya ini. Keseriusan daripada kekerasan Allah ini.
Kalau Allah itu begitu keras seperti ini, murkanya begitu menakutkan. Murkanya bisa membuat gunung-gunung meleleh. Nah sudah cepat-cepat keluar dari situ. Rangkul kepada kebaikan Allah. Di hari ini adakah di antara saudara sekalian yang sedang duduk, yang masih hidup di dalam lingkaran orang-orang yang punya prospek mendapatkan kekerasan Allah ini? Jangan lama-lama di sana, keluar di sana. Kalau Anda hidup di dalam dosa, Anda menolak tawaran keselamatan hari ini, saudara keluar dari situ, cepat-cepat rangkul kebaikan Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, takut pada kekerasan Allah juga akan membuat kita tidak main-main dengan kehidupan Kristen kita. Tidak main-main dengan kehidupan Kristen kita, saudara-saudara sekalian. Dietrich Bonhoeffer menulis sebuah buku yang berjudul The Cost of Discipleship. Harga dari sebuah pemuritan. Dan di dalam bukunya tersebut yang mengkritik orang-orang Kristen pada zamannya yang begitu gampang membuat anugerah yang mahal yang olehnya anak domba tersalib menjadi anugerah murahan. Hidup sebagai orang Kristen asal-asalan, tidak melalui jalan pemuritan yang jelas. Jangan, saudara-saudara sekalian, kehidupan Kristen kita tidak boleh dibuat main-main. Kehidupan Kristen kita menuntut keseriusan. Tidak bisa kita main-main, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai di antara kita akan mengalami apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Pada hari terakhir banyak orang berteriak, Tuhan, 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 Tuhan. Namun apa kata Tuhan? It is good you know me, but I'm so sorry I don't know you. Waduh, berat saudara-saudara sekalian. Kalau kita kira kita kenal Tuhan, dan kemudian di akhir segalanya Tuhan mengatakan, it is good you know me, but I'm so sorry I don't know you. Who you are? Siapa kamu? Kamu tidak melakukan apa yang menjadi kehendakku. Kehidupan Kristen itu perlu keseriusan, saudara-saudara sekalian. Kebaikan dan kekerasan hati Allah, kebaikan dan kekerasan Allah seharusnya membuat kita serius di dalam kehidupan ini. Saya tidak memperkenalkan Taurat yang baru, saudara-saudara. Enggak. Bukan legalisme, bukan. Tetapi sebuah keseriusan hidup yang didorong oleh kasih Tuhan, yang didorong oleh kekerasan Tuhan, seimbang. Ayo, kita serius. Jangan jadi Kristen asal-asalan. Amin. Jangan jadi Kristen asal-asalan, saudara-saudara sekalian. Jangan hanya mau jadi Kristen yang mendengar marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Wow, senang kita. Oh, aku lesu berbeban berat, Tuhan tolong saya. Wow, puji Tuhan. Tapi Anda lupa perkataan Yesus, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. From the same person. Dari pribadi yang sama loh. Kalimat itu diucapkan. Yuk, serius. Hidup sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, ada kenikmatan tersendiri loh. Kalau kita berbicara mengenai takut itu kan yang ada di dalam persepsi kita secara otomatis apa? Oh, takut itu sesuatu yang negatif. Negatif padahal ya enggak selalu sih. Apalagi kalau kita berbicara mengenai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu juga mengandung sesuatu yang sweet di dalam bahasa Inggris. Mengandung sesuatu yang manis, mengandung sesuatu yang indah. Itulah sebabnya Yesaya pasal 11 ayat 3a menulis, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kesenangannya. Loh, takut akan Tuhan itu kok disebut kesenangan ya?
sesuatu yang delightful, sesuatu yang sweet, sesuatu yang manis. Gimana menjelaskan ini, Pak? Takut kok sesuatu yang manis. Perkenankan saya membacakan ini. Ada alasan orang melarikan diri dari adegan teror dalam kehidupan nyata. Tapi masih pergi ke bioskop untuk melihat teror yang sama. Saudara tahu film yang paling laris di Indonesia sampai hari ini? KKN di Desa Penari. Pertanyaannya, kalau saudara disuruh ke sana, jutaan penonton suruh ke sana ke Banyuwangi, berani enggak? Mungkin hanya beberapa yang berani. Tapi pertanyaannya, kenapa kok mereka nonton? Nonton hanya untuk ditakut-takuti, iya toh? Kalau saudara nonton Mr. Bean, nonton dihibur. Tapi ini KKN di Desa Penari. Sesuatu yang seram, scary, menakutkan. Tapi kok orang seneng? Aneh loh. Tapi perhatikan baik-baik. Mereka seneng karena mereka ada di tempat yang aman. Gak ketemu hantunya secara langsung. Anda suka apa istilah? Kalau kita berbicara mengenai katakanlah ya lompat dari ketinggian, itu kan sesuatu yang scary, sesuatu yang menakutkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita mau bayar mahal di amusement park, contohnya di Jatim Park, untuk jumping frog, gitu. Takut ketinggian, tapi nekat juga saudara-saudara sekalian. Jumping frog, bayar lagi. Sudah teriak, wah, balik lagi. Ada sweetness di balik ketakutan. Why sweet? Because you feel that is safe. Tapi kalau nggak safe, ya saudara pikir dua kali. Saudara suruh lompat dari pesawat, berani? Kemungkinan besar enggak. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kita mau bayar mahal di Jatim Park untuk mendapatkan sensasi jatuh? Alasannya adalah karena kita diciptakan untuk takut akan Tuhan dengan aman. Segala sesuatu yang lain adalah gema dari kebenaran ini. Kita diciptakan untuk takut akan Allah dengan aman. Ketika kita takut akan Allah dengan aman, ketika tidak ada penghukuman, dan kita tahu bahwa Dia adalah Bapa dan sahabat kita, maka yang tersisa adalah rasa takut Allah yang menyenangkan. Jika tidak demikian, Nehemia tentu tidak akan berkata, I delight to fear your name. Aku senang takut akan namamu. Takut akan Tuhan itu sesuatu yang sweet jikalau kita hidup di dalam kasih dan anugerahnya, saudara-saudara sekalian. Oh, saya berdoa kita semua boleh hidup takut akan Tuhan. Dan kita bisa merasakan sweetness. Saya tutup dengan pernyataan seperti ini. Sudah tahu kok bahwa khotbah yang paling berpengaruh sampai hari ini bukanlah khotbah yang ringan, tapi khotbah yang berat. Judulnya Sinners in the Hand of Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Itu adalah judul khotbah yang paling berpengaruh sampai hari ini. Khotbah itu disampaikan oleh seorang pendeta yang bernama Jonathan Edwards. 8 Juli 1741. Dia menyampaikan khotbahnya. Dan itu menjadi pemicu suatu kebangunan rohani besar. Yang di dalam tradisi sejarah kekristenan Amerika disebut dengan The Great Spiritual Awakening. Sebutannya bukan lagi revival, tapi awakening. Karena peristiwa yang terjadi memicu revival bukan di satu tempat, di banyak tempat di Amerika.
dipicu dengan khotbah yang betul-betul keras sekali. Sinners in the hand of angry God. Penjara-penjara jadi kosong. Pada beberapa hari setelah khotbah itu, orang-orang berhenti berbuat jahat. Orang-orang di jalan menangis, bertobat, menciptakan suatu kebangunan rohani yang besar. Saya adalah seorang sejarawan. Dan saya melihat pola itu berulang, saudara-saudara sekalian. Tulisan saya beberapa waktu lagi akan diterbitkan mengenai kebangunan rohani di Timor. Di sebuah majalah yang berpengaruh di Amerika yang namanya Christian History. Dan saya melihat ada pola seperti itu. Di Indonesia pun sama. Sehingga di Nias pada tahun 1920. Terjadi suatu kebangunan rohani besar yang disebut dengan Mafangesa Dodo. Pertobatan besar-besaran. Di antara orang-orang GSCA. Juga terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Di Timor Leste. Pada dekade 80-an. Orang-orang meninggalkan ladang-ladang mereka. Sekolah-sekolah untuk sementara waktu berhenti. Karena orang melihat keadilan Allah. Kemurkaan Allah yang luar biasa. Kekerasan Allah. Tanpa dikhotbahi loh. Tanpa dikhotbahi tiba-tiba kelas berhenti dan orang-orang menangis. Bertobat. Dan menciptakan sebuah pulau Atauro yang disebut oleh salah satu penulis Amerika yang namanya K.T. Athanasius sebagai the second heaven. Karena di sana praktis sudah tidak akan menjumpai yang namanya dosa dan kejahatan. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kerinduan saya suatu hari saya bisa mendokumentasikan apa yang terjadi di Atauro pada dekade 80-an. Ketika terjadi kebangunan dan membuat pulau itu menjadi sorga kedua. Dari pulau yang seringkali disebut the Alcatraz of Indonesia. Pulau buangan dari para penjahat. Mengalami perubahan hidup, transformasi. Menjadi second heaven. Wow, luar biasa. Dan saya berdoa ketika saudara mendengar khotbah ini. Saudara mendengar the word of God. Kehidupan saudara boleh diubahkan. May God bless you all.